Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiful Wahid dengan NIM J2401221034. Nah, untuk kali ini saya ingin membacakan hasil seminar hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang berjudul tentang analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan kembung perempuan Telingga brachysoma yang ditemukan oleh Blicker tahun 1851 yang ditangkap di Teluk Banten. Berikut nama-nama kelompok saya selanjutnya. Nah, mungkin mulai dari latar belakang. Jadi, saya ingin memulai dengan definisi biologi perikanan. Jadi, biologi perikanan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang perilaku ikan terhadap tingkah laku terhadap lingkungannya. Nah, untuk pada pengkajian kali ini saya membawakan tentang analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan. Yang makanan ikan dari ikan kembung perempuan di Teluk Banten. Nah, adapun Teluk Banten merupakan perairan di WPP RI 772, yaitu Laut Jawa yang kaya akan sumber daya seperti ikan kembung perempuan, yang dimana ikan kembung perempuan tersebut tinggi dari segi ekonomi sehingga disukai oleh para masyarakat. Nah, dengan banyaknya permintaan akan ikan kembung ini, maka ditakutkan atau terdapat indikasi tentang overfishing dari spesies ikan kembung tersebut. Nah, jadi pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan reproduksi perikanan tersebut untuk mengurangi ada indikasinya dari overfishing tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan tempatnya pengkajian dari analisis ini ditempatkan di biologi waktunya yaitu setiap hari Sabtu dari rentang bulan Agustus hingga bulan Oktober 2023, ditempatkan di Laboratorium Biologi Perikanan Ruangan MSPI atau Ruangan MSPI. Nah, berikut alat dan bahan pertumbuhan yang dapat mengkaji dalam analisis biologi analisis praktikum kami. Dapatnya di gambar. Selanjutnya ialah metode. Nah, jadi terdapat 3 metode dalam analisis ini. Yang pertama ialah pertumbuhan, yang kedua ialah reproduksi, yang dimana terdapat 3 metode lagi yaitu volumetrik, gravimetrik, dan gabungan. Dan yang terakhir ialah metode dalam prosedur makanan ikan. Selanjutnya ialah analisis data. Nah, berikut kami lampirkan beberapa metode dalam menganalisis data analisis kami. Mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan biologi dan makanan ikan. Nah, hasil dan pertumbuhan. Adapun untuk hasil dan pertumbuhan dari segi distribusi frekuensi panjang didapatkan selang kelas dominan yang berada pada selang kelas 203 hingga 213. Terus yang terkecil ialah dari selang 148 hingga 158 cm. Terus hubungan panjang dan bobot ikan. Nah, dari hubungan panjang bobot ikan didapatkan bahwa dalam setiap satuan pertumbuhan setiap satu panjang ikan itu pada gabungan total itu terdapat 3,1582 cm pertambahannya. Nah, untuk kerataan itu cukup tinggi, yaitu 0,912, yang dimana jika dipersenkan itu sebanyak 91%. Jadi sangat erat. Untuk tabel pola pertumbuhan, ya, jadi di tabel pola pertumbuhan itu untuk totalnya itu didominasi dengan alometrik positif. Untuk jantan betina itu fluktuasi, jadi ada negatif dan ada positifnya. Selanjutnya, hubungan panjang dan bobot. Untuk hubungan panjang bobot itu dapat dilihat dari totalnya. Dari bagian total itu kerataannya itu dari kerataannya itu erat yang berkisar di 91%, dan setiap satu pertumbuhan itu menumbuhkan panjang sebesar 3, sekian untuk setiap total. Nah, untuk faktor kondisi dapat dilihat bagian faktor kondisi gabungan itu tertinggi berada pada bulan Januari.
Yang paling rendah itu berada pada bulan Mei, yaitu berentang di 1 yang dimana Januari itu 1 dan Maret itu 1 yang dimana faktor kondisi tersebut baik, dan Mei itu di bawah atau menuju di bawah 0,5-an yang berarti faktor kondisinya kurang baik. Selanjutnya ialah hubungan panjang dengan fekualitas ikan. Nah, dalam hubungan panjang tersebut diketahui nilai setiap pertambahan itu terdapat pengurangan panjang, yaitu 0,94 untuk kekatannya itu tergolong rendah, yang dimana kekatannya itu sebesar 0,1 yang dimana jika dipersenkan jadi 0,1. Terus hubungan panjang dengan bobot itu sama, mempunyai pertambahan panjang negatif dan keratan yang nggak terlalu erat. Terus diameter telur itu diindikasikan sebagai total setonan atau memijah dalam satu periode waktu. Seperti dilihat di grafik, jadi cuma ada satu puncak. Terus untuk tabel nisbah kelamin, untuk total nisbah kelamin itu disimpulkan seimbang. Tapi pada bulan tidak seimbang, tapi pada bulan Maret itu seimbang. Kenapa? Karena terdapat faktor-faktor yang seperti pemijahan, karena diketahui bulan ikan kembung itu membijak pada bulan Januari hingga Maret. Sehingga sebelum Maret dan setelahnya itu terdapat nisbah kelamin tidak seimbang karena adanya mortalitas dan mortalitas yang terjadi. Untuk IKG tertinggi itu di TKG 4 untuk jantan dan TKG betina untuk TKG 3 untuk betina. Sebenarnya untuk sebentar. Itu tadi IKG. Untuk TKG itu untuk jantan berada didominasi oleh TKG 1, dan untuk TKG betina itu didominasi dengan TKG 4 atau siap memijah. Sedangkan untuk jantannya itu TKG 1 berarti masa-masa setelah memijah atau masih belum matang benatnya. Next, untuk indeks prevalence atau bagian terbesar itu diketahui itu gabungan itu didominasi oleh organisme Nauplius. Untuk betina juga Nauplius, tetapi berbeda dengan jantan yang dimana tidak mempunyai makanan utama. Hal itu terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi lingkungan atau kurangnya organisme di dalam luas relung ikan jantan tersebut, sehingga waktu setiap banyaknya organisme dalam satu relung tersebut, sehingga waktu sekali makan oleh jantan tersebut banyak organisme di dalamnya. Untuk panjang usus itu di bawah 0,5, di bawah 1, yang dimana mengindikasikan karnivora. Kenapa karnivora ususnya itu pendek? Karena dalam proses pencernaan daging itu cepat, jadi tidak memerlukan usus yang panjang. Untuk tumpang tindih, jantan itu lebih kecil daripada betina, yang dimana lebih dari 1, sehingga persaingannya itu sangat ketat. Untuk luas relung, jantan lebih dari betina, yang dimana mendekati 0 berarti luas relungnya itu kecil. Untuk hubungan volume panjang, setiap pertambahan total itu setiap pertambahan satu satuan itu terdapat minus 0,96 panjang tubuh, yang dimana kekatannya itu kecil juga, yang dimana 0,07. Ini simpel yang sasaran, simpel yang jelas berjumlah 200. Jadi total ekor yang kita analisis itu sebanyak 210. Pertumbuhan ikan kembung perempuan bersifat alometric positif atau kondisi tertinggi ikan kembung perempuan yang menunjukkan ikan gemuk terdapat pada bulan Januari. Ikan kembung perempuan didominasi oleh TKG 4 dengan KG tertinggi dari 3 bulan penelitian. Kalau pemilihan ikan perempuan adalah total stoner, makanan utama ikan kembung perempuan betina adalah Nauplius. Sedangkan ikan kembung perempuan jantan tidak memiliki makanan utama. Ikan kembung perempuan merupakan ikan yang sangat selektif dengan luas relung yang sangat sempit. Panjang tubuh ikan kembung perempuan total menggambarkan volume makanan sebesar 7,2%. Ikan kembung perempuan tergolong ikan karnivora dengan panjang usus relatif di bawah 1, yaitu 0,5 tadi.
Untuk saran, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi kesalahan pengumpulan data dan pengoptimalan dalam hasil penelitian. Maka pentingnya melakukan survei data yang baik dari faktor internal dan eksternal terhadap ikan kembung perempuan di Teluk Banten itu sangat diperlukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.